Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat datang di tayangan saya yang kali ini akan membahas tentang masalah bagaimana freedom of worship itu bisa diterapkan dengan maksimal di Indonesia. Karena yang saya lihat dari 4 freedoms, 4 kebebasan yang diajarkan oleh mendiang Franklin Delano Roosevelt, ya, FDR, Presiden Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua, yang dia menjabat selama 4 periode dan itu paling lama menjabat ya. Kayaknya mungkin rekan-rekan mengeluhkan selain free speech ya, rekan-rekan juga kayaknya mengeluhkan free worship di Indonesia ini kok kayak kurang gitu, kurang dijalankan. Terutama bagi nggak memandang kalangan mayoritas Islam atau kalangan minoritas yang bukan Islam, semuanya ini dua-dua di Indonesia ini mengalami hal yang sama. Kita tahu di wilayah-wilayah yang kebetulan mayoritas penduduknya adalah Muslim, seringkali rekan-rekan mengeluhkan bagaimana susahnya membangun gereja, ya, seperti terbentur masalah persetujuan dari tokoh masyarakat, dari RT, RW, dan minimum harus ada 90 jemaat ya, terus 90 pengikut. Dan bagaimana kita juga yang Muslim juga mengalami hal yang sama di negara-negara yang mayoritas bukan Islam. Kita kadang-kadang membangun masjid itu juga susahnya bukan main. Bahkan ada satu kasus di Papua, di Masjid Al-Aqsa di Sentani, Jayapura. Itu ada juga yang mengeluhkan bahwa menara masjidnya itu tidak boleh lebih tinggi dari atap gereja, karena masyarakat sana ndak kepengen ada bangunan yang lebih tinggi dari gereja gitu. Karena kan masyarakat Papua memandang Papua itu kan ada yang memandang tanah kudus, tanah Kristus, atau tanah mesbah gitu kan, kayak lagunya pendeta Dr. Rainer Scheinemann ya, Papua mesbahmu gitu. Jadi persoalan ini adalah persoalan yang sebenarnya persoalan yang udah harus segera diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan ya akan jadi presiden di tempat lain. Karena begini, seringkali kita menolak ketika umat beragama lain membangun tempat ibadah atau sekolahnya itu dengan alasan-alasan yang menurut saya pribadi nggak logis. Seperti takut misalkan kenapa menolak gereja, kenapa mau menolak sekolah Kristen misalkan. Takut nanti ada program kristenisasi, pemurtadan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini yang saya cukup khawatir gitu loh. Kalau penolakan ini terus berlanjut, nanti khawatir juga mereka akan melakukan hal yang sebaliknya. Ketika kita hendak membangun masjid, membangun pesantren, membangun madrasah gitu ya, di wilayah mereka, di wilayah di Indonesia yang mayoritas bukan Islam gitu ya, nanti mereka juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ini ibaratnya tuh
Kalau saya ngomong karma mungkin agak ekstrim ya bahasanya. Yes, karma does exist gitu loh. Tetapi kalau saya sih lebih senang the law of consequence itu berlaku banget. Hukum konsekuensi, hukum timbal balik, atau hukum tabur tuai itu pasti akan berlaku dalam hal ini gitu. Makanya kadang saya tuh juga kadang berpikir, buat apa kita ini kok saling menghalangi gitu loh ketika orang hendak worship, hendak beribadah, hendak beragama gitu. Ini yang saya cukup khawatir gitu loh dalam hal ini gitu loh. Saya memandang ini sedih, ini prihatin, dan ini mengerikan. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, ini peristiwa akan berulang. Berulang-ulang ini sudah terjadi. Ya, berulang-ulang. Ya, misalkan nih, mohon maaf, saya gak usah bawa jauh-jauh di Jakarta aja. Ketika ada orang Kristen gitu ya, membangun gereja di satu wilayah di Jakarta, kebetulan. Dan masyarakat itu menolak dengan alasan begini begitu. Apalagi kalau sampai udah membawa-bawa Islam. Saya pun juga jujur malu dengan mengatakan ini orang kok kayak menghalangi orang untuk worship gitu. Jangan mendirikan gereja di wilayah kami karena wilayah kami mayoritas adalah umat Islam. Itulah kadang-kadang yang awam itu fear banget, takut banget ketika mereka fear banget ketika ada umat Kristen yang hendak membangun gereja di wilayahnya tuh. Ini saya pikir gak perlu diperpanjang gini persoalan. Makanya jadi saya benar-benar khawatir nanti kalau kita membangun masjid di wilayah yang mayoritas bukan Islam itu nanti akan dipersulit juga. Contoh banget, kita pengen bangun masjid di Pantai Indah Kapuk 1, bukan PIK 2. PIK 1 itu kan kebanyakan penduduknya bukan Islam. Kalau kita ketemu nih, misalkan ada lahan kosong di PIK 1, misal kita mau bangun masjid di situ, khawatirnya nanti mereka nolak dengan alasan begini begitu. Sama juga nanti akan begini begitu juga. Dan apalagi mereka itu juga, apalagi yang mayoritas di situ adalah orang-orang Tionghoa ya, turunan Tionghoa ya. Mereka khawatir nanti akan keulang lagi narasi, akan ingat lagi peristiwa ya semisal 212. Jadi kalau ada masjid di wilayah mereka, nanti yang Cina-Cina ini dikapir-kapirin, dikomunis-komunisin, dibabi-babiin gitu dan sebagainya. Pasti mereka akan berpikir begitu. Jadi makanya sudah saya berpikir ya, udahlah kita gak perlu khawatir masalah. Sama halnya kayak teman-teman masih meributkan, oke lah memang secara offline, secara tatap muka memang udah nggak ada lagi lah yang begini-gini. Tapi secara offline, secara online, secara daring di media sosial masih orang ribut. Teman-teman Muslim yang mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudari Kristiani di label yang nggak karuan. Padahal itu ya hanya sekedar ucapan. Kita cuma ngucapin selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristen, sama halnya ketika mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Isra Mi'raj, Maulidur Rasulullah kepada kita yang Muslim. Coba saya nggak pernah dengar di kalangan intern mereka
haram hukumnya mengucapkan selamat Maulid Rasulullah, selamat Maulid Nabi Muhammad, hanya karena mereka pasti akan berdalih, katakanlah Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu, apostolos palsu, katakanlah begitu. Tapi sepanjang 29 tahun saya hidup, saya nggak pernah dengar yang begitu-gitu. Saya nggak pernah dengar. Gitu loh. Masalah Nabi Isa atau Nabi Yesus Christ lahir tanggal 25 Desember kah, 7 Januari kah, dan ini saya pikir itu udah biarkan itu di urusan internal mereka. Biar itu urusan intern mereka, kita nggak usah ikut campur, kita nggak usah obok-obok, itu lebih dalam. Biarkan itu menjadi dalamannya mereka, yang kita cukup di luarnya aja. Gak perlu kita sampai ngintip, apalagi sampai maksa masuk. Gak bisa, gak boleh itu. Makanya kadang inilah yang terjadi nih, ya. Saya jujur sebenarnya saya pengen banget gitu ya, menarik diri sebenarnya dari kepesertaan saya di diskusi Islam dan Kristen di TikTok. Yang kadang-kadang berujung perdebatan, ujung-ujungnya yang tadi saya bilang di video yang sudah saya hapus itu, ujung-ujungnya pasti akan terjadi shouting match, akan terjadi adu teriak, akan terjadi adu mulut. Karena ketika yang Kristen diberikan data dan fakta yang akurat mengenai Injil mereka, mengenai Bible mereka, mengenai gospel mereka oleh para apologet Muslim, mereka tuh pasti akan nolak, mereka pasti akan nyangkal, mereka pasti akan deny. Ujungnya apa? Menghujat. Mereka juga pasti akan mencari-cari kesalahan Al-Quran, Al-Hadis, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para pengikut dan sebagainya. Mereka pasti akan begitu. Nah, ini efek domino. Ini udah gunung es banget gitu loh. Nah, untunglah TikTok ini ketat banget censorshipnya. Kalau kita nggak kawan-kawan langsung kena peringatan, bahkan akunnya bisa kena ban permanen. Saya aja gara-gara efek itu, akun saya sampai pernah disuspend, diskors itu sampai berkali-kali. Saya bahkan pernah sampai bikin 4 akun gitu. Tapi kemudian 3 akun lainnya saya tutup, saya close, saya jadi 1 aja akunnya untuk semua urusan. Gitu loh. Ketika yang kafir, yang fasik, yang munafik ini menghujat, ya saya pikir ya itu karena mereka merasa bahwa ya apa yang di luar dari yang mereka yakini itu salah. Nah, kita pun ke-trigger juga membalas hal yang sama. Fenomena ini sudah ada dari dulu. Itu teman-teman bisa lihat di program saya atau di program The World According to James Cohen Spencer yang dengan judul Stop Debat Agama Demi Kemaslahatan Bersama. Itu sudah 300 orang yang nonton. Alhamdulillah. Jadi gimana ya? Kita kembali lagi ke pembahasan awal. Efek ini masih bergejolak gitu. Saya pikir dengan kita mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman Kristen, pada saudara-saudara Kristen, itu gak menggoyahkan akidah gitu loh. Dan masalahnya kalau cuma sekedar ngucapin Natal doang, kenapa akidahmu bisa sampai roboh? Itu yang menjadi persoalan. Harusnya itu yang ditanyakan. Kenapa sampai akidahmu letoy kalau cuma sekedar pengucapan selamat Natal aja? Gitu loh. Tapi ya terserah sih. Itu terpulang pada saudara-saudari dan teman-teman muslim yang lain. Mau mengucapkan silakan, gak mengucapkan non issue. Itu biarlah menjadi urusan intern kami di kalangan umat Islam. Itu menurut saya gak perlu dipersoalkan. Ya, pemahaman orang tentang akidah keislaman ini kan
memiliki pandangan tersendiri-sendiri gitu. Ada yang memang dia luas gitu ya, ada yang memang masih kaku gitu. Padahal Islam itu gak mengajarkan demikian. Islam itu in between, di tengah-tengah, gitu loh, in between. Artinya gak terlalu kaku, tapi juga gak terlalu ugal banget, gak terlalu lembek banget, gak keras banget kayak batu, enggak gitu ya. Tapi gak lembek banget, gak lentur banget kayak permen karet. Ngerti gak? Kalau permen karet itu kan lentur banget ya. Kalau batu itu kan keras banget gitu kan. Nah Islam itu gak di antara dua itu, tapi di tengah-tengah gitu loh. Gak kaku tapi juga gak ngasal gitu loh. Jangan gara-gara umat Islam itu, saudara-saudari muslim saya mengucapkan selamat Natal, lantas kemudian di label dengan label yang gak karu-karuan. Jangan, gak boleh. Lantas ketika saudara-saudari teman-teman muslim saya tahun baruan gitu ya, dengan ya kembang api, dengan trompet, dengan apa gitu ya, dengan pesta-pesta, dengan pesta pora gitu ya, lantas di label dengan gak karu-karuan. Atau teman-teman saudara-saudara muslim saya tahun baruan dengan bertafakur, dengan berzikir, dengan berdoa gitu ya, jangan juga di label dengan hal yang gak karu-karuan. Masing-masing memiliki caranya sendiri untuk merayakan tahun baru Masehi Miladiah gitu. Itu terpulang kepada rekan-rekan yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali lagi ke awal ya, kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal, memang saya pikir isu kalangan-kalangan minor di Indonesia ini yang membangun rumah ibadah atau sekolah di wilayah yang mayor Islam ini atau mayoritas Islam ini, saya pikir harus diselesaikan gimana caranya. Kementerian Agama Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan kemudahan gitu loh. Tinggal cukup pakai rekomendasi dari Kemenak untuk mendirikan rumah ibadah bagi saudara-saudari yang kebetulan bukan berasal dari Islam di wilayah yang mayoritas Islam, maupun saudara-saudari yang Muslim yang kebetulan hendak mendirikan masjid atau musala di wilayah yang bukan mayoritas Islam, katakanlah itu. Tapi apakah itu cukup? Enggak, teman-teman. Yang menjadi penghalang ini, yang menjadi batu sandungan ini adalah keputusan bersama dua atau tiga menteri tahun 2006. Ya tadi sudah saya singgung di awal. Harus ada persetujuan dari RT RW, minimal 90 tokoh masyarakat, ya. Kalau enggak itu enggak dikasih izin gitu. Masih berlaku itu sampai sekarang. Nah itulah makanya kemudian mereka ngeluh. Mereka mengeluh terus gitu ya. Bahkan sampai minta demo ke Kementerian Dalam Negeri, sampai audiensi ke Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan saya partisipasi dalam hal itu, saya ikut ya. Saya ikut juga dalam hal itu. Ya sudah, jadi gimana? Ya. Karena semata-mata saya memang mewujudkan ingin freedom of worship itu terwujud di negara ini. Dan sekaligus juga saya menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang di dalam agama saya, agama Islam.
yang sangat-sangat mengajarkan toleransi dalam beragama, selama itu tidak menyangkut akidah, gitu loh. Dalam hal muamalah boleh, ucapan selamat Natal itu perkara akidah apa muamalah, saya tanya pada Anda. Itu muamalah, bukan akidah. Kita sama halnya dengan kita mengucapkan selamat teman-teman Kristen. Andaikan saya bukan Muslim nih misalkan, sama halnya kayak saya, andaikan saya ini bukan Muslim gitu ya, andaikan saya bukan Islam ini mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudari Kristen. Ada masalah? Tidak. Tidak. Gitu. Karena mohon maaf ya, kita ini dalam beragama di Indonesia ini, saya harus mengaku memang kita masih di level dasar, baru di tahap dasar, belum ke tahap yang lebih tinggi, yang istilahnya kayak ya kita nggak perlulah saling mempersoalkan apa yang menjadi liturgi, apa yang menjadi keimanan atau teologi atau doktrin dari keimanan dari orang lain itu gitu loh. Saya pengen ada di situ, pengen banget saya ada di situ. Cuman saya butuh guru untuk bisa ada di situ. Bisa ada di tahap itu. Saya pengen ada di tahap itu, teman-teman. Ada di tahap dimana orang beragama, orang berkeyakinan itu, saya pikir tidak perlu dipersoalkan, gitu. Tidak perlu didebatin, tidak perlu juga kita saling menghalangi. Di kekristenan pun mereka juga punya pemahaman yang beda-beda. Di intern mereka pun juga ada perbedaan. Anda pikir Kristen cuma hanya Protestan, Katolik, Anglikan, Ortodoks tok? Enggak, ada lagi. Di dalam Protestan juga ada lagi denom-denomnya. Ada Lutheran, ada Reformis atau Calvinis, ada Pentakosta, ada Karismatik, ada Mesianik, ada banyak lagi yang lain. Dan mereka juga pemahaman terhadap Bible mereka ada evangelical. Dan mereka juga ini beda-beda juga pemahamannya tentang Bible, tentang gospel mereka sendiri. Mereka juga punya pandangan sendiri. Hingga akhirnya lahir doktrin Trinity, Tritunggal, Triteos, atau Oneness, All in One in Jesus. Ada Unitarian, Universalis. Ada banyak yang lain. Jadi banyak loh yang lain-lain, banyak. Dan mereka ini saling mengklaim, oh saya pengikut Yesus, pengikut Kristus. Tapi ketika teman-teman apologet Islam di medsos mengatakan, oh salah ini, saya juga kadang mengatakan, Anda kalau pengikut Yesus, coba Anda buktikan mana ajarannya yang Anda ikuti. Kadang-kadang begitu juga saya. Masing-masing mereka saya mengklaim. Tapi itulah, biarlah itu menjadi urusan intern mereka. Biarkan itu menjadi urusan dalam mereka. Saya nggak bisa tercampur dalam hal itu. Yang jelas saya selalu mengingatkan diri saya, apa yang saya sampaikan 2 tahun lalu itu masih berlaku buat saya. Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas melarang kita semua untuk menghina orang lain, untuk menghujat orang lain, bahkan memanggil orang dengan sebutan gak pantas itu pun gak boleh. Gitu loh, mengkafirkan aja pun gak boleh.
Ada itu di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Bukan 11, 12. Antara itulah. Itu ada semua. Teman-teman, itu ada semua. Itu ada semua, teman-teman. Ada semua. Semua di situ sudah ada, terpampang nyata dan jelas. Tinggal bagaimana kita ngejalaninnya. Gitu loh. Kita nggak perlu terlalu kaku dalam berislam. Dalam beragama kita nggak perlu terlalu kaku, terlalu keras, terlalu fundamental banget, enggak gitu ya. Tetapi juga kita juga tidak terlalu ugal-ugalan dalam beragama. Gitu. Nah makanya ketika umat beragama yang lain, ketika mereka mendirikan rumah ibadah dan sekolah di wilayah yang mayoritas Islam itu, ya kita yang Islam juga jangan terkejang-kejang, juga jangan terkejut-kejut. Kalau kata bahasanya Joseph Paul Chang itu, juga jangan terkejut-kejut gitu loh. Justru kita harus makin kuat lagi akidah kita. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu juga dengan tegas memisahkan mana yang akidah, mana yang muamalah. Harus kita jalani itu. Satu. Yang kedua, ketika umat Islam membangun rumah ibadah, membangun masjid atau mushola ataupun madrasah, sekolah gitu ya, di wilayah yang atau pesantren, bahkan di wilayah yang mayoritas bukan Islam itu juga, yang penduduknya bukan Islam itu juga jangan sampai terkejut-kejut gitu loh imannya. Jangan sampai terkejut-kejut atau terkejang-kejang dengan akidahnya. Justru mereka harus kuat. Itu saja kok. Justru yang dituntut itu adalah kedewasaan. Kedewasaan dalam menerima kenyataan. Dan saya juga meminta ya, saya tetap banget mendukung supaya jangan lagi ada pencomotan istilah-istilah dari agama lain gitu loh. Makanya teman-teman kerap mempetisi lembaga Alkitab Indonesia atau lembaga Bible Indonesia untuk jangan lagi menggunakan istilah-istilah atau intellectual properties milik Islam di dalam Bible dan Gospel beserta ajaran mereka. Ada banyak itu. Setidaknya dikembalikan dan mereka gunakan bahasa ibunya, yaitu bahasa Yunani. Ya, kan Kristen ini kan berpegang rata-rata kepada perjanjian baru, bukan ke perjanjian lama, Tanakh atau Nephihim Ketuhim. Itu kan punya orang Yudaisme, punya orang Yahudi yang berbahasa Ibrani itu. Ya. Setidaknya dikembalikan. Jadi kalau itu terjadi, teman-teman pasti akan mengakhiri perdebatan yang sudah berlangsung menahun ini. Dan kalau para misionaris Kristen itu juga gak berulah gitu ya, gak berulah, dan nanti akan ada KUHP baru tentang tindak pidana terhadap agama di pasal 300 ya, bahwa menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu nanti akan kena pidana. Itu mulai berlaku nanti tahun depan 2025 ya. Jadi harapan ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi efek jera agar perdebatan agama ini di stop, diberhentikan gitu.
Jadi jangan ada lagi yang begini-gini. Di Zoom pun juga masih ada, bahkan suka direkam dan diupload juga ke YouTube gitu. Jadi saya berpikir saya tidak anti dengan debat atau diskusi agama gitu ya. Cuma kalau sudah berujung kepada shouting match, pada adu mulut, kepada adu congok, hujatan, penyerangan kepada pribadi, ini kan nggak bermartabat jadinya. Kalau saya malah lebih setuju dengan yang diusulkan Pak Dondi Tan gitu. Ya, lebih baik ya kita bertemu tatap muka, offline gitu ya, bawa data sambil kita makan enak, sambil kita saling cari tempat yang enak gitu ya, tempat yang segar gitu ya, untuk kita berdiskusi dengan bawa rujukan, bawa data gitu ya. Itu malah lebih plong, malah lebih asyik daripada kita saling tukar hujatan atau tukar ujaran kebencian atau exchange of hate speeches gitu. Jangan, itu nggak boleh, itu juga nggak saya benarkan. Nah, makanya jangan, lebih baik off. Nah pertanyaannya gini, masalahnya mau nggak yang selama ini nongol-nongol di online ini offline gitu loh, debat atau diskusi secara offline, secara tatap muka gitu loh. Masalahnya mau apa enggak, berani apa enggak gitu loh. Karena kalau ketika mereka di offline pun mereka ya akan tampak seperti kayak pura-pura baik, pura-pura sopan gitu kan, pura-pura gimana lah gitu ya, ya bertopeng gitu. Tapi begitu di online, gak karu-karuan gitu misalkan, takutnya begitu. Kalau di online itu itu yang namanya hujatan, yang namanya ini gak karu-karuan dah. Udah gak karu-karuan teman-teman, udah gak ketolongan lagi gitu loh. Udah ndak betolongan gitu loh. Jadi saya berpikir janganlah kita ulang-ulang terus. Kalau ada hujatan apa segala macam ya lebih baik tinggalkan. Gitu loh. Karena nggak semua kalangan itu bisa berdiskusi atau tahu bagaimana ada berdiskusi. Ketika orang bertanya, jangan nanya balik, dijawab dulu. Kalau sudah dijawab, baru kalau mau ada ditanggapi, kalau mau nanya ya nanya gitu loh. Itu ada dalam diskusi, ada berdialog itu seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah minoritas, masalah ini nih. Saya berpikir KSB 2 menteri atau SKB 2 atau 3 menteri tahun 2006 itu saya pikir udah dicabut aja, biarkan umat beragama ini mewujudkan free worship di Indonesia ini. Mereka bebas mau beribadah, mau membangun rumah ibadah, mau membangun sekolah atau lembaga pendidikan keagamaan, itu saya pikir udah biarin aja lah. Yang terpenting ya mereka, kita senang, mereka pun senang gitu kan. Di sini senang, di sana juga senang gitu loh. Yang penting satu, jangan menyebarkan agama kepada orang yang beragama. Itu nanti kena pidana. Di pasal 300 KUHP yang baru. Itu sih kalau saya mau ngomong apa adanya ya seperti itu. Iya, jadi saya berpikir lebih baik ya kita sama-sama saling menghargai aja ya. Biarkan, lagi pula dengan kita melihat saudara-saudari kita membangun rumah ibadahnya masing-masing ya, kita membangun masjid, mushola, pesantren, madrasah di wilayah yang mayoritas bukan Islam pun juga gak perlu juga yang bukan Islam itu sampai terkejut-kejut gitu ya. Malah justru akan makin terjadi yang namanya persatuan dalam perbedaan. Di wilayah mayoritas Islam pun juga jangan yang Islam ini terkejut-kejut, terkejang-kejang ketika yang bukan Islam ini membangun rumah ibadah dan institusi pendidikannya juga jangan.
Nggak perlu kita sampai terkejut-kejut, terkejang-kejang, apalagi sampai akidah kita tuh jadi loyo gitu. Jangan nanti malah disalahin pula. Kenapa pula akidahmu loyo? Cuma gara-gara lihat gereja, lihat salib, lihat patung Bunda Maria, lihat patung Yesus, lihat patung Buddha, lihat vihara, lihat kelenteng, lihat pura, lihat dupa gitu aja akidahmu terkejut-kejut, terkejang-kejang gitu kan. Lihat masjid, lihat lapas Jalalah, lihat speaker, dengar azan gitu ya, dengar Al-Quran, dan ini kadang orang terkejang-kejang, terkejut-kejut gitu ya. Ngapain dia? Gak usah gitu loh. Apalagi yang lebih parah lagi, mohon maaf saya bilang, orang dengar Al-Quran, dengar orang ngelantunin Quran, sampai mohon maaf ada kejadian belum lama di Jakarta, di daerah sini di Cilandak kalau saya nggak salah ya. Itu ada imam hampir ditusuk itu, nih hampir ditusuk di sini sampai kesakitan itu, sampai merintih kesakitan itu. Loh, saya bilang ada apa ini kok dengar Quran aja terkejang-kejang, terkejut-kejut gitu loh. Lucu, dengar azan terkejang-kejang, terkejut-kejut. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, saya bilang lucu gitu loh. Bahkan sampai saya tuh di TikTok itu dikomplain. Saya, ini masjid ini kok speakernya ini banget sih, bising banget sih kalau azan sampai mengganggu banget gitu kan, dan lain-lain sebagainya itu. Saya sampai dikomplain. Saya bilang, saya bilang kok ini dengar azan kok terkejang-kejang, terkejut-kejut, ini ada apa gitu. Makanya saya jadi kadang terheran-heran sendiri, ada apa gitu loh dengan orang-orang kok cuma dengar azan aja kok sampai terkejut-kejut, terkejang-kejang gitu loh, terutama yang bukan Islam ya. Ada apa gitu, sampai bahkan dihujat juga yang azan, yang selawat, yang tilawah Al-Quran ya, dengan diksi-diksi dan kosakata yang gak karu-karuan. Ya ini PR juga sih bagi kami, bagi saya yang muslim juga. Ya setidaknya inilah placement, penempatan itu pun juga harus sesuai. Kan kita diperintahkan Allah untuk wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita diciptakan Allah itu untuk menjadi umat yang proporsional, umat yang bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai. Gitu loh. Dimana waktunya kita pakai dalil keagamaan, dimana kita meletakkan kita menggunakan dalil secara logika, secara akal, secara kebangsaan, secara kemanusiaan, itu harus kita tahu juga gitu. Jangan sembarangan gitu. Jangan sembarangan. Kalau sembarangan ya akibatnya menjadi mabuk agama. Ini malah lebih bahaya daripada mabuk minuman keras. Gitu. Jadi makanya kalau saya pikir ya udahlah, yang masalah orang dihalangi untuk worship disudahi. Gak cuma debat agama aja yang udah diudahin gitu ya. Orang membangun rumah ibadah dihalangi, membangun atau beribadah saja dihalangi, itu tolong di stop ya. Mari kita wujudkan persatuan dalam perbedaan, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau kita bukan saudara dalam satu iman, satu agama atau satu akidah, mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah itu,
Dari saya terima kasih banyak. Salam damai buat semua. Salam Pancasila. Pancasila di hati, NKRI harga mati.